jalan. Ngene sanda kok. Ya. Ya kono. Apa iki wis kono? Nanti. Iki. Ya. Wah, iki sesuk ngerti juragan lho, go dolanan lagi kerja. Iya ketok. Apa Kita. tunggu foto rai Ngono mbak sing pasang. Kan ini aku ini lah. dan kayak pemateng kok buru aku malah nih tiga santai pak Ra iso. Tenanan sampai di. Bisa kamera utama. Nah, ini pas kok. Nah, ini pas dulu pas ketok iki. Kaman tadi ketok aman ya. Aman kok. Lampu ini kayak elektrik lah, kaman tadi. Kayak nganggo apa? sido lagi Oh iya. Sak dedekan dulu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman. Seperti yang lalu-lalu kita sudah bersepakat untuk memulai kumpulan istilahnya ya, dari program Malam Rabu Kliwonan. Di sini terima kasih banyak saya diberi kesempatan untuk menyampaikan istilahnya di sini bukan belajar menggurui, istilahnya bukan pelatihan ya, tapi kita sharing aja. Mengguri ra apa-apa. Kita sharing aja. Kebetulan saya bergerak di bidang advertising. Jadi saya mau share tentang desain grafis. Desain grafis itu apa sih? Maksudnya untuk di kalangan awam. Kalau menurut saya desain grafis itu cara kita menuangkan gambar dari sebuah konsep menjadi hasilnya dari mana, terus apakah bisa menghidupi keluarga, apakah bisa menjadi lapangan pekerjaan. Tentunya sudah sering dengar dari teman-teman kalau di percetakan itu pasti ada tukang desainnya, tukang desain grafisnya. Dalam hal ini kita mau bicara di lingkup percetakan. Ada satu contoh permasalahan di customer. Yang pertama, ada satu ilustrasi customer yang detail memberikan deskripsinya. Jadi deskripsinya detail. Contohnya, kafe, mau buat kafe, kata-kata kita kasih nama kafe berkat gitu ya. Tapi di situ tertulis deskripsi yang detail. Jadi kafe ini segmennya menengah ke atas, harganya menengah ke atas, terus kesannya seperti masakan Bali, atau jadi komplit. Customer itu model customer yang detail, jadi dia memberikan deskripsi yang detail. Dia minta nanti untuk jualan di kafenya itu deskripsinya itu komplit. Kita bisa bayangkan orang yang gigil, istilahnya customer yang ingin perfect, jadi dia memberikan deskripsi yang apa yang kita gambar nanti sesuai dengan keinginannya. Memang rata-rata kita sebagai penjual jasa itu memang harus memberikan pelayanan seperti dalam hal ini desain grafis. Permintaan customer bukan idealisme kita, karena kita jual jasa.
ada customer dengan jenis yang lain, yaitu customer yang memberikan deskripsi tidak detail. Contohnya bikin orek-orekan cuman ayam goreng berkat, ayam goreng berkat, nggak ada deskripsi sama sekali, nggak ada butuh apa segala macam, nggak ada. Jadi cuman mas bikinkan MMT biasanya gitu, bikinkan gambar untuk nyogok, untuk subsen 1x2 ayam goreng berkat. Biasanya kalau untuk desainer awam itu jadi polemik. Nah, saya mau bagi tips sih. Solusinya begini. Secara hakikatnya kita itu jual jasa. Jadi kita ngobrol dulu untuk customer yang kurang detail tadi. Kita ngobrol dulu, kita bangun kenyamanan. Jadi customer nyaman dulu dengan kita. Customer sudah nyaman, curhat lah istilahnya. Baru kita masuk. Kita sebagai di sini kita berubah wujud sebagai advisor. Jadi apa ya? Sebagai konselor. Jadi kita contohnya, sih Pak mau desain ayam goreng berkat itu 2x1. Kita tanya dulu seperti deskripsi yang komplit tadi, ilustrasi yang tadi, yang pertama tadi. Bapak inginnya ayam goreng remes atau ayam goreng kecap? Oh yang remes mas. Nanti kan kalau kita sudah nyaman pasti akan mengeluarkan keinginannya. Jadi, nanti ayam gorengnya segmennya menengah ke bawah mas. Terus nanti kita tanya untuk harganya gimana pak? Harganya murah sih mas, terjangkau. Tapi saya pengennya begini. Nah di situ kita baru menangkap deskripsinya apa, baru kita tuangkan ke dalam desain. Untuk segmen pasar, marketingnya di mana nanti. Jadi kita nggak cuma menjadi sales, tapi kita jadi advisor, kita jadi konselor, jadi kita jadi penasehat aja. Marketingnya nanti gimana pak? Lewat apa pak? Oh nanti saya maunya lewat brosur mas, atau media apa. Baru kita tangkap, kita rangkum, baru kita aplikasikan ke desain. Seperti itu. Jadi itu dua ilustrasi yang berbeda, tapi biasanya kendalanya di desainer awam itu memang solusinya di situ. Permasalahannya memang di situ juga, solusinya itu. Permasalahannya gimana cara menanggapi? Karena ada satu kasus, mau mendesain sesuatu, tapi tukang desainnya tidak mengetahui deskripsinya dulu. Jadi asal digambar, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Tapi tukang desainnya sudah merasa itu sudah paling bagus gitu. Contoh desain yang baik itu lugas, seperti tambal ban. Kita lihat dari jarak 1 km, meskipun tulisannya samar-samar, meskipun nanti tulisannya salah ya, tambal ban gitu. Tapi kita tahu kalau itu tambal ban, karena satu itu sudah ciri khas sebagai tambal ban, itu pasti hitam, tulisannya putih, atau mungkin ban gitu, dikasih tulisan meter gitu. Yang kedua, kita bangun ciri khas sendiri untuk customer yang pesan desain kita. Jadi kita punya itu tadi advisor, kita jadi punya ide. Jadi kalau masuk, tapi kan kembali lagi ke yang pertama tadi, harus nyaman dulu customer. Ya harusnya seperti itu. Terus gimana caranya untuk mendesain biar cepat?
Karena customer tidak mau, biasanya rata-rata customer nggak mau desain itu lama, dia akan boring, akan ganti desainer ya. Ya saya cuma mau memberikan contoh tahap-tahapnya biar desain cepet. Itu menurut pengalaman saya. Yang pertama, kita pakai contoh Corel Draw ya. Untuk langkah awal kita menggunakan shortcut. Kita masuk dulu di pengaturan. Kita masuk di pengaturan. Lalu di customization. Nah, orang luar istilahnya. Jadi yang dipakai bahasa umum, bahasa Inggris. Nah, intinya kita harus paham sekali itu bahasa Inggris. Contohnya, kita pengen menggabungkan dua objek. Kita harus tahu dulu ini. Jadi kita harus tahu ini mau diapakan, digabungkan. Karena di sini tidak ada digabungkan. Kita pakai weld, combine object into a single group object. Kita mau potong. Gambar merah, gambar kuning. Kita mau potong merah ini dengan kuning. Kita pakai font minus atau font back minus. Dan masih banyak cara lain atau istilahnya teknik lain untuk menghapus, mengganti warna, atau banyak kebutuhan kita untuk mendesain. Tapi intinya saya cuma mau berbagi, kalau kita gunakan shortcut itu akan lebih cepat. Jadi kita menggunakan shortcut ini. Kita setting dulu sebelum awal. Jadi kita harus mempersiapkan senjata kita dulu sebelum berperang. Untuk membuat weld ini tadi kita cari weld. Kita kasih contoh shortcut yang mudah kita hafal, dekat dengan tangan kiri kita. Ctrl A atau baca A ya. Kita kasih huruf A, kita assign. Terus kita mau font back minus, pakai front minus back maksudnya. Kita pakai Alt A. Terus kita mau front minus back, kita pakai Alt Shift A. Ini sebagai contoh saja. Nanti terserah teman-teman pengen dengan shortcut apa yang mudah diingat. Itu satu contoh. Kita oke dulu. Kita tadi mau ngapain? Kita mau potong. Kita Shift A. Langsung. Kita nggak usah cari-cari.
kita nggak usah cari-cari mana kan di sini. Kita udah paham atau kita mau terbalik atau kita mau gabungkan itu satu dan masih banyak lagi. Istilahnya itu butuh pelatihan kalian. Itu seperti melukis tapi dimudahkan dengan aplikasi. Jadi kita mau bikin gambar banyak sekali caranya. Pakai freehand line bisa gambar, pakai Bezier juga bisa klik ditarik jadi melengkung, klik ditahan ditarik, dan masih banyak lagi. Jadi intinya kita menggunakan shortcut untuk kepentingan agar lebih cepat mendesain. Kita kembali ke apa yang harus dilakukan desain grafis kepada customer. Sebagai desain grafis kita tidak hanya putus kontrak, istilahnya sekali pakai. Kita harus bisa follow up untuk kontinuitasnya. Jadi besok biar pesen lagi, besok biar order lagi. Itu gimana caranya? Ya tips-tipsnya dari saya, pertahankan pelayanan yang nyaman. Jadi customer nyaman. Kedua, menjaga kualitas. Jadi jangan moody. Misalnya tergantung mood. Kalau moodnya lagi baik-baik, kalau moodnya nggak baik, itu sudah jauh dari sifat profesionalisme. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf terlalu lama, terlalu panjang karena filenya yang sudah saya susun menjadi video ada di laptop yang rusak. Jadi tambah panjang. Sebenarnya sudah saya susun, saya ringkas. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui, saya tidak membuat pelatihan, tapi saya sharing apa yang saya alami selama menjadi desain grafis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita santai saja, kita sharing-sharing bagi ilmu. Mungkin ada yang tanya tentang desain grafis dan seputarnya, atau desainer, atau cara mendesain. Mungkin saya bisa jawab. Teman-teman monggo santai saja. Kita bikin santai saja, monggo silakan. Bisa santai. Santai. Untuk Jawa ya. Silakan tanya. Ada yang penasaran? Mungkin saya bisa bantu jelaskan. Oke, kita sudah mengantongi sedikit deskripsi. Sebenarnya bisa lebih jauh lagi. Kalau di pasar kita sudah bisa menyimpulkan segmennya menengah ke bawah dengan harga 5.000 tadi soto benih. Kita korek lagi dan mungkin kita bisa kasih saran. Jadi nama sotonya apa, Pak? Lek Giti. Lek Giti. Lek Giti. Lek Giti. Lek Giti. Kalau kita merasa belum siap, kita tulis dulu deskripsinya. Oke Pak, saya buatkan dulu. Kemungkinan besok pagi saya kasih lihat desainnya. Karena mungkin kita bisa beralasan desain kita full atau yang paling tepat sih desainnya full sih. Cari inspirasi. Ya nggak bisa, kita nggak bisa kita tidak bisa menganaktirikan customer gitu. Jadinya kok cari inspirasi, itu sudah memperlihatkan kita tidak profesional. Setelah kita deskripsi, mental kita akan berubah. Kalau bapaknya pulang, kalau kita, karena kebanyakan desainer itu terbentuk
tidak ada yang mengganggu Ya, untuk bekerja. Jadi tidak ada yang ngerusui untuk bekerja. Mas dibikin begini. Waktu kita belum selesai mengerjakan, sudah disusul ide lain. kita tujuannya untuk merubah merah itu menjadi kuning, tapi kita salah pencet ke hijau. Bukan hijau mas, tapi kuning. Iya pak, maksudnya kuning, tapi ini saya kepencet gitu. Istilah terbiasa dengan desain yang bekerja yang tidak diganggu, itu wajar. Tapi kalau kita sudah bikin nyaman customer mau jangan lego. Oh iya mas, besok saya kesini lagi. Itu kita lebih leluasa untuk bekerja. Taruh kata tadi MFT berapa ukurannya pak? 3 kali 1 meter. 3 kali 1 meter. Kita tentukan ukuran dulu. Saya kasih contoh langsung aja ya. Maksudnya langsung kita kerjakan saja ya. Siap. Kita tentukan ukuran dulu. 3 kali 1. Kita sudah mengantongi ukuran. Dalam hal ini kita bekerja pakai yang trik yang tadi ya, trik yang ditinggal dulu, besoknya baru dilihat. Jadi kita bekerja sendiri. Mohon maaf, ini yang di layar sama yang di proyektor beda ya. Kalau di layar ukurannya 3 kali 1, nah di sini sepertinya 2:1 ya. Kita perkiraan saja. Kita sudah mengantongi nama sotonya. Soto Lek Dedi. Rp5.000. Itu sapi apa ayam? Apa dua-duanya? Nah, biasanya ada yang Ayam. Mau Ayam. sekali mana ya? Kalau rugi. Aku pengen sapi. Jadi pengen soto. Soto ayam mas. Pasar pagi. Iya. Soto ayam Iya. Nah, biasanya si seneng anu kok cek ke Lek Dedi. Jual apa lagi selain soto pak? Arak. Ya minuman itu. Pak, pak. Minumannya teh. Soto sama potong rambut. Oh, sing gojekan iki. Ini teh kue. Kita tahu. Iti. Gorengan. Kalau ada mas. Ada pernah bermasalah dengan desain grafis? Ada kendala atau gimana sebagai desainer juga di mesin. desain ngawur. Logo maksudnya Iya. desain grafis bisa. Ini loh. Soto Ini loh, ini loh. dia minta. Saya minta logo. Maksudnya minta dibikinkan logo. Terus bikin logo. Mas. Itu tergantung kitanya. Kalau kita sudah komersil, itu ada harganya. Setiap desain yang kita buat itu ada harganya. Kalau saya punya harga, ini saya buka ya. Untuk desain itu kenapa mas kok desain MMD kok saya tahu untuk standar bikin soto gitu kok. Saya punya harga untuk ngetik. Desainnya tak ya mas, belum beda tak ya? Iya, ngetik taruh kata kita ambil segmen 25 ribuan lah untuk satu desain. Untuk mengetik
kata 10.000 untuk menulis foto segala macam, untuk mencari font yang tepat itu 10.000. Sampai komplain-komplainnya sekalian. Enggak sih, belum sampai situ sih. Karena masih kok per kata 10.000. Enggak, Kenapa? maksudnya biaya mengetik deskripsi dituangkan ke desain itu saya kasih harga 10.000. Ini masih contoh 10.000. Terus untuk input gambar saya kasih harga mungkin satunya 5.000. Kalau mau masukkan gambar 10 ya 5.000 10. Contohnya begitu. Mungkin apalagi Google mungkin bisa diturunkan lagi lah akhirnya untuk membayar internet, untuk membayar lelah kita, untuk membayar listrik. Saya kasih harga Rp500 atau Rp1.000. Mas minta foto, kasih gambar menu seperti rumah makan. Kan jualan nasi goreng, jualan nasi rames itu mungkin sampai 5 atau lebih 10 foto ya, mungkin bisa ditotal berarti 10.000 juga untuk gambarnya, untuk gambar segala macamnya, menunya. Terus untuk setting saya kasih harga 10.000 juga. Jadi kita sudah mengantongi 30.000 untuk satu desain itu. Kalau seumpamanya orang customer minta lebih, kita bisa pakai patokan lagi gitu. Mas untuk logo, aku dibikinkan logo. Kalau logo harganya beda. Kalau logo saya biasanya patok tarif mulai dari 100.000, itu tergantung lama pengerjaan. Karena kita sendiri sebagai desainer kita tahu kapasitas kita. Jadi kalau seumpama kira-kira saya bikin logo ini, saya mungkin 1 hari lah. Berarti kita kasih patok wajar UMR lah 1 hari mungkin 70.000. Tapi ini kira-kira saya bikin logo 1 minggu. Ya mungkin kalau sama-sama UMR ya kita kasih 70 kali 7 490. Jadi dengan customer yang beda, bikin desain yang hampir sama, kita punya gambaran harga. Mas kemarin kok teman saya bikin logo harganya 500, kok ini saya dikasih harga 1 juta. Beda Pak, yang kemarin saya bikin istilahnya 5 hari kerja, 1 hari kerjanya saya kasih harga 100. Ini punyanya jenengan, saya bikin 10 hari kerja Pak jadinya. Jadi kita punya kapasitas kita sendiri. Nah di situ kita jadi punya mungkin hampir 50% kehidupan ini kita itu ada di dunia online kayak apa? Contohnya WA itu sekarang semua segala sesuatunya kan visualnya adalah visual yang tentang desain, masuk dalam kategori desain menurut saya. Cara status, cara masang DP, wallpaper ataupun apa ya template, terus dan sebagainya. Semuanya kan berhubungan dengan desain. Semuanya kan berhubungan dengan desain. Kita mau pasang status baik, mesti enak tulisan atau enak apa, kecuali video juga. Dan video pun kadang enak video sih dari slideshow, video berjalan, ada musiknya dan sebagainya. Nah, makanya itu yang menurut saya mungkin makanya nek koncoku pernah ngomong nek nyambut gawe stikernya ora nek mati. Mungkin benar. Karena nek zaman dhisik bae kata seperti Mas Galuh tadi bilang nyuncung logo. Dulu itu cap kerajaan itu dienggo perang, nanti dienggo rebutan. Padahal gercap kerajaan lah saiki cap kan murah. Terus tengah bahkan gawe logo barang nek enek sing larang, tapi sekarang mungkin lebih simpel, lebih murah, lebih praktis. Cap kerajaan larang dan sebagainya. Terus tetep maju ini meneh ketika wong spanduk dhisik wong enek banner. Eneke kain disablon.
sate dan sebagainya gitu. Karakternya seperti itu. Meskipun sekarang itu udah banyak tergeser dengan genre atau MMP dan sebagainya. Sing ora lamongan. Nah itu mungkin karakter ya. Ya. Karakternya memang seperti itu. Nek dodol warungan gitu mesti spanduknya kain dan sebagainya. Nah terus menurut saya gini, targetnya Mas Yuta itu nanti enek terobosan baru, planningnya apa? Kira-kira mungkin ini akan menjadi apa ya? Sesuatu sing dengan bergesernya ini ada lagi enggak? Ini nanti berdesain itu kan enak Mas. Sing luwih canggih. Bahkan orang sanggup mikir ini tok mungkin iso atau bahkan gimana saya nggak tahu. Karena memang berkembangnya zaman ini saya digiring. Bahkan mungkin loh Mas, niki feeling tok. Ini wong kan nggak tahu. Kita nggak tahu COVID itu selesainya kapan. Pemerintah sediaan dan sebagainya. Bahkan daring ini sudah jadi kapan berkepanjangan? Apa justru nanti akan arahnya ke sini? Kita nggak tahu. Karena sekolah kuwi guru sekarang itu mau ngirim tugas jebret, momennya gambar jebret. Bahkan di sisi-sisi pelajaran itu mesti enek desain. Boleh ono alat musik iki, boleh ono iki undine piye. Pasti dia ngirimkan gambar, apa harus dikirim yang rono. Apa seumben iki tuku barang nganggo desain. Duit barang sok-sok nganggo desain, ngerti kan? Kita nggak tahu di situ. Lah, iki cita-citanya Mas Yuta iki apa targetnya? Cuma sebagai desainer gitu. Apa ya? Cita-citanya selalu apa duit target lain atau planning lain ya kok aku ya selawase ngene iki wae yang nompo custom atau ya kan karena gini teman-teman di sini itu saya yakin punya kita kan carane wong ki wong sing tersisihkan dalam arti kita itu ya merdeka sih merdeka kita punya carane rekreasi republik kreativitas seni publik kreativitas seni. Nah itu saya yakin kita bikin sesuatu dengan adanya COVID ini Mas Yuta duwe terobosan baru atau duwe di desain bahkan yang seni bareng Mas karena gini kalau saya cari sisi nyambungnya tadi dari seni saya saya mau budaya apa ya sing tak makanya saya mikir terus bisa nyambung karo Mas Yuta desain itu apa gitu. Apa aku bisa proyek dibantu? mana ini? Proyek apa? Mungkin aku bisa dibantu. Nah, mungkin gini, kita Mas Yuta bikin gambar-gambar wayang untuk mengenalkan ke anak-anak mungkin loh ya. Dengan cara Mas Yuta mendesain sedemikian rupa one Ontoseno itu wujudnya ini, karakternya ini, one Gatot-Kaca itu wujudnya ini, enek kota Ontokusumono momen gitu. One Saya membedah karakternya nanti Petro ini. Nah, mungkin gitu itu bisa menjadi apa Mas? Grafis tutorial mungkin ya atau gimana atau bahkan belum ada loh nyungging wayang nyungging itu gambar nyungging itu nek corek lainnya nyungging itu wayang gambar wayang itu dengan menggunakan Corel Draw mungkin Mas Yuta iso nemokke mungkin loh ya mungkin itu iya coba PR iya ya kita gadoti karo bidangku ya betul. maksudnya ngono. Ya sarannya bagus sekali. Mungkin brilian brilian pertanyaannya mungkin saya tidak bisa jawab pertanyaan itu karena ya tadi saya cuma konsepnya yang di dunia bisnis dan lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan customer. Kalau desain seperti itu bisa, tapi sudah beda segmen. Itu sebagai desainer yang bukan jual jasa, tapi dia menggambar seperti pelukis seniman. Itu sudah murni seni. Gambarnya jadi baru dijual. Nah itu nggak ada tolak ukurnya, itu seniman sudah istilahnya mau jual 1M aja bebas karena dia menggambar dulu idealis baru ditawarkan siapa yang mau beli. Tapi saya cuma berpengalaman di menghadapi customer, jadi kita tidak bisa menyamakan istilahnya apa ya, kita tidak bisa mencampur adukan
segmen customer sama segmen idealis kita. Kalau segmen idealis kita boleh kita jual 2M, kita bisa jual 1T aja boleh desain itu gitu. Kalau untuk customer ya mintanya customer apa itu sudah ada pasarnya istilahnya gitu. Kalau untuk ide-ide itu mungkin kita bisa bahas lagi, mungkin kita bisa bikin apa yuk gitu lah, itu bisa gitu. Terus ini, nah pertanyaan lagi. Kualitas kan penting ya Mas ya. Kualitas penting. Iya Mas Husen. Ya, kualitas penting. Tapi nek aku pribadi, saya punya sedikit yo iso tapi mau ngawur. Cara kasarane kalau Mas Yuta ngomong tiang iki gak ono iso ning nggo caraku. Nek Mas Yuta sak menit, aku mungkin iso setengah jam. Mau bedane ngono. Karena apa aku yo ora apal nganggo shortcut enggak bisa. Aplikasi nih maksudnya. Nggak bisa hafal, nggak main shortcut ini, kontrol ini nggak bisa. Ada yang caranya jalurnya lurus ini tekan, aku udah tak muser-muser gini baru tekan gitu. Tapi saya belajarnya cara bodohnya digesang karo kahanan, kon kudu iso ngedit karena nggak bisa awalnya. Terus akhirnya ya wis sinau dhewe Mas. Saya itu cara didesain Mas desain apa kayak gini, kayak cover ini. Saya itu nggak ada acuan, nggak sabar lihat tutorial video di YouTube, tapi saya ndelok golek ning Google dan yang menurut gua apik iki, terus tak tiru. Gitu tak tiru, plek tak tiru, gradasinya sampai apane tak tiru. Mau cara bodon. Jadi ngeblak. Tapi dibedakan nek aku karakter karena apa? Ben ora copyright ya, bahasane itu. Hak cipta. Terus ada yang bilang gini Mas, ini siapa yang desain? Ketika saya desain kaset, cover kaset, mau ditembak ya. Tapi ketika saya di area yang memang benar-benar ruang yang konsumennya ada, membutuhkan dan dengan hasil desain apa ya rasanya, klik kuwi aja desain langsung gak ketok api. Kuwi kok nompo dan diterima bahkan produktif Mas. Itu kan penting. Nganggo cara hukum desain sing bener, tapi aku ora hukum desain sing bener tapi payu. Lah, nek menurut Mas Yuta piye? Apa yo karena kalau mesti ngene nggo jabe, wis sinau tapi nggak sempet siji, loro ora sabar. Telu ndelalah gandenge payu yo wis. Ayo nek dhisik. Nek dhisik iki carane ngene. Mas Galuh kuliah gitu banding nanti molor mergo payune jimbe to payune ning musik dadi kuliahe ora lulus ora payu. Momeneng ngono lah. Tapi dia mementingkan piye nih Mas. Lah nek menurut 5 juta lebih penting mana? Ketika aku ning desain sak isoku wis payu, tapi ning konsumen mikro, maksudnya ning ruangan tertentu. Nek Mas Yuta umum paling buka plakat iki rawani. Karena untuk kebutuhan besar. Kok ono nganu judul. Yo biasanya sampingan lah gitu. Kira-kira enek Kayaknya ditonton gimana menurut Mas Yuta? Apa ki ya wis tetap berlanjut apa? Ya itu pertanyaan tapi jadi pernyataan. Berarti kan saya punya prinsip gini. Saya jual desain untuk HP ini. Saya jual desainnya 1 juta. Mungkin Mas Gemjong menawar 500. Nggak bisa, berarti segmennya bukan Mas Gemjong. Mas Dedi mau kok beli 1 juta. Nah, itu Mas Gemjong sudah jadi desainer. Meskipun segmennya itu tadi, tapi customer itu tidak boleh dikatakan desainnya enak payu. Karena dia punya filosofi sendiri. Seorang customer itu punya filosofi. Kenapa kayak tadi Bradle, Yuta Bradle tadi? Kenapa kok tulisannya Arial, backgroundnya cuma hitam polos? Kok yo, ini wagu, digawe oleh apik bisa. Karena ternyata customer itu punya filosofi. Memang saya tegas dan hitam itu memang melambangkan apa? Kita tidak tahu. Jadi kalau Mas Gemjong mendesain satu segmen itu tadi, payu di satu segmen itu tadi, berarti itu segmennya Mas Gemjong. Cari customer lain yang segmennya
sesuai konsumen. sesuai. Mungkin konsumen itu cocok dengan desain saya yang seperti itu. Berarti Mas Kimia harus cari customer yang seperti itu tadi. Iku kabel Dan cari-cari lagi, jangan berhenti. Kembali ya. Ya, kalau jenengan mau melangkah ke itu bukan customer yang segmen lain, ya jenengan Tasnya belajar lagi, memahami. Tapi kalau memang jenengan sudah punya pasar, Tas, ya itu tas- pasarnya jenengan. Orang itu tadi, customer itu tadi pasarnya jenengan. Nanti ada orang lain yang mirip, lah itu pasarnya jenengan. Jadi pasar, bukan kita nggak bisa mengejudge, wah pasarnya murahan, enggak. Dia punya filosofi. Berarti Mas Kimia sudah bisa menuangkan apa yang diminta customer itu tadi. Tuh. Jadi ya jangan berhenti. Kalau bisa malah jadi bukan sampingan, bisa jadi iya kalau customernya sudah banyak. Ini terakhir. Berarti Ora, iki. Nek menurutku ini Mas, ketika kita mendesain, nah aku dewi ya, sing tak rasake. Kita itu jadi pikiran iki di apa ya, di gali terus. Terutama ide ini dan menurut saya kalau saya belajarnya itu isone karena memang dari proses itu. Proses susah akhirnya ngerti gini. Nah terus yang kedua, cas lagi nek menurut Mas Yuta dicas kayak tarik ini itu sampai ini apa jenenge rasanya kegiatan mendesain nek menurut saya padha karo toko. Jadi golek sesuatu sing maksimal, sing sempurna bahasane ngono. Padha karo toko. Nanti esok nanti wis anu dan sebagainya. Atau bahkan tujuanku kalau desain ini mesti wong seneng. Ini mesti kudu seneng kan gitu. Nah, gitu. Kalau menurut Mas Yuta, ini anu enggak apa jenenge berefek samping enggak kepada kepribadian kita satu. Yang kedua, wong desain kuwi kira-kira iso ra ketika nanti dia mau mencoba belajar mendesain akhirnya bisa mendesain kehidupannya, pola kehidupannya, terus pola enggak maksudnya gini, mbok menawa enek ini mungkin nanti bisa menjadi terapi juga menurut saya. Mendesain pola aku kehidupanku, mendesain pola makanku, mendesain pola tidurku, pola percintaan pola hubungan asmara, pola hubungan momennya loh dan sebagainya berpengaruh nggak kira-kira Mas? kalau ditarik garis besarnya bisa, karena memang tadi konteksnya kalau bikin nyaman dulu customer. Dalam hal itu, dalam hal mendesain diri sendiri, customer itu siapa? Kita tempatkan sebagai customer itu tadi, bikin nyaman dulu, bikin nyaman diri kita dulu. Setelah nyaman, kita pengennya apa? Wah, aku pengennya gini. Klimaks ngomongnya. Ya. Kita sebagai advisor kita sendiri, penasihat sebagai konsultan kita sendiri. Yang adil. Berarti berpengaruh Mas. bisa berpengaruh. Jadi customer itu ya kita sendiri. Jadi kita seperti apa ya? Kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Ya itu ranahnya sudah kayak introspeksi lah istilahnya. Kalau ya ini jauh mungkin melenceng dari desain ya. Mau sendiri. Benar Mas.